Teman-teman pernah nggak dengar kondisi kayak gini? Aduh, harga bahan baku lagi mahal banget Atau ketika kita melihat seseorang yang bisnisnya sukses, kita bilang, ya pantas lah, dia modalnya gede, pantesan dia sukses. Nah, ternyata hal-hal seperti ini hanya membuat kita stuck di tempat. Ini tentang mindset. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan aku Pridana di program Nabatalk. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang mindset. Nah, di Indonesia pada umumnya atau paling banyak di Jawa ya, dulu itu orang tua kita gitu. Seringkali kalau mendengar sebuah kabar buruk, misalnya ya, ada koleganya sedang kecelakaan motor gitu dan motornya rusak parah. Ketika sampai rumah, orang tua kita itu bilangnya, alhamdulillah kamu nggak apa-apa, alhamdulillah untungnya kamu nggak apa-apa gitu. Nah, ini mungkin sederhana teman-teman, tapi kalau kita dalamin, wah masya Allah, itu ternyata filosofinya luar biasa. Kenapa? Karena orang tua kita dulu itu memandang sesuatu dari sisi positifnya. Kecelakaan, motornya hancur, tapi yang dilihat adalah sisi positifnya. Padahal bisa juga kan kita lihat dari sisi sebaliknya. Kalau misalnya kita lihat, motormu hancur, tapi tidak, dengan orang tua kita dulu justru melihatnya dari sisi positifnya. Dan ternyata ini keren banget pengaruhnya dalam bisnis. Pada saat ini, teman-teman, sebagian UMKM masih, kalau bahasa sekarang mungkin namanya playing victim ya. Merasa dirinya sebagai korban dari semua keadaan gitu. Misalnya kita menyalahkan semua kondisi yang ada, misalnya entah kebijakan pemerintah yang nggak berpihak kepada kita, atau misalnya karena ada saingan dengan modal yang lebih gede gitu ya. Nah akhirnya iyalah dia mah modalnya gede. Nah ini adalah menempatkan kita itu sebagai korban dari keadaan, dan hal ini justru akan membuat kita itu nggak ngapa-ngapain teman-teman ya. Nah maka coba yuk kita rubah dari kita yang awalnya menjadi korban, tapi kita menjadi fokus apa yang bisa kita lakukan gitu. Karena UMKM itu teman-teman punya kelebihan yang mungkin jarang kita sadari. Yang pertama adalah kelebihan UMKM itu kalau kita perhatikan adalah kecepatan atau kemampuan ya untuk melakukan pivot atau melakukan perubahan model bisnis itu cepat banget dibanding dengan industri atau usaha yang lebih besar ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah kondisi sama-sama, misalnya kayak kita ambil contoh pada waktu COVID kemarin lah ya. Misalnya ketika dilakukan pembatasan beraktivitas gitu ya. Nah, maka perusahaan yang lebih besar itu proses birokrasinya panjang teman-teman. Untuk merubah model bisnis itu panjang banget. Nah, kalau UMKM ya karena orangnya sedikit, ya sudah, kita dengan sangat cepat bisa merubah model bisnis kita gitu. Sebagai gambaran mungkin gini ya, kalau misalnya ada truk gede gitu ya, truk kontainer yang gede banget itu, misalnya kalau mau berputar balik di sebuah jalan gitu ya, harus putar balik, itu kan panjang ya prosesnya ya. Putarnya harus pelan, nunggu jalanan bener-bener sepi dulu, nah baru bisa sudutnya pelan-pelan muter balik. Tapi kalau misalnya motor tuh mau putar balik mah udah tinggal ke kanan, lihat depan kosong, tinggal putar balik. Nah itulah mungkin ya analogi antara usaha besar dengan UMKM. Jadi UMKM ini punya kemampuan tadi merubah model bisnis dengan sangat cepat. Kemudian kelebihan lainnya yang nomor 2 adalah UMKM itu lebih dekat dengan akses pasar teman-teman. Karena UMKM ini biasanya langsung jualan di sekitar situ ya. Jadi langsung berhubungan dengan market. Misalnya sama-sama jualan makanan ringan gitu kan. Kalau misalnya perusahaan besar itu pusatnya mungkin di kota besar, katakanlah di Jakarta atau Surabaya. Nah, jualannya misalnya di luar Jawa gitu. Rantai pasoknya cukup panjang. Sedangkan kalau misalnya UMKM di daerah di luar Jawa, katakanlah di Sibolga misalnya. Di Sibolga itu sendiri
jualan makanan ringan, produksi di situ, jual di situ. Dekat dengan akses pasar, jadi lebih mudah memahami, keinginan pasar itu produk yang laris adalah produk yang ini, gitu. Kalau misalnya perusahaan besar tadi, misalnya butuh waktu tuh untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar seperti ini, disampaikan ke cabang, kemudian ke atasnya lagi sampai ke pusat. Itu rantainya panjang. Tapi kalau UMKM enggak ya. Jadi lebih dekat dengan akses pasar. Kemudian kelebihan yang ketiga yang dimiliki oleh UMKM adalah lincah ya. Apa sih namanya? Karena SDM-nya lebih sedikit, lincah, sehingga berakibat pada lebih efisien sebenarnya dari sisi produksi. Mungkin dari segi kuantitas ya kita kalah dari perusahaan besar. Mungkin dari sisi bahan baku karena perusahaan besar produksinya langsung skala besar. Dari sisi bahan baku kita kalah, harga bahan baku maksudnya ya. Tetapi dari sisi biaya SDM UMKM jauh lebih hebat gitu ya. Nah, coba kita fokus pada hal-hal yang kita miliki ya. Tadi setidaknya aku sebutin ada 3 kelebihan kita kalau misalnya bisnisnya masih kecil ya. Yang pertama adalah kemampuan kita untuk merubah model bisnis itu cepat banget. Kemudian yang kedua, kita lebih dekat dengan akses pasar. Kemudian habis itu efisiensi biaya SDM-nya itu jauh lebih rendah. Nah, kita coba fokus ke situ teman-teman. Nah, selanjutnya, bagaimana ketika ternyata kita selama ini masih playing victim ya. Sebagai business owner, kadang-kadang tanpa disadari kita masih banyak playing victim. Nah, untuk merubah, teman-teman, ada beberapa hal yang bisa teman-teman coba gitu ya. Yang pertama, coba hadirkan rasa syukur, teman-teman ya. Hadirkan rasa syukur kita bahwa kita itu masih diberi kepercayaan oleh Allah untuk mengelola bisnis ini gitu. Artinya Allah itu percaya loh bahwa kita itu mampu mengembangkan bisnis itu. Kemudian yang kedua, kita coba fokus kepada apa yang kita miliki dan jangan berfokus apa yang tidak kita miliki. Ya sudah, misalnya kita punyanya hanya peralatan produksi untuk satu produk. Sudah, fokus saja ke situ dulu. Bisa diapain ya dengan alat ini gitu. Yang ketiga adalah fokus terhadap apa yang bisa kita kontrol gitu ya teman-teman. Iya benar, di luar sana mungkin harga bahan baku sedang mahal, atau mungkin di luar sana sedang terjadi penurunan daya beli, dan ini memang benar sedang terjadi untuk saat ini teman-teman. Tapi apa ya, faktor-faktor apa saja yang masih bisa kontrol dalam bisnis kita gitu misalnya ya. Misalnya kita masih mampu menawarkan produk ke customer lebih banyak. Nah, silahkan tuh tawarin aja. Kita punya, misalnya ada customer datang beli satu produk, padahal kita tuh masih punya beberapa varian produk yang belum tentu customer itu tahu kalau kita punya produk itu. Coba dibuat program penawaran yang menarik. Jadi Sobat Nabata, ternyata mindset itu penting banget ya dalam pengembangan bisnis. Jadi yuk kita introspeksi diri dulu nih. Apakah kita masih suka playing victim dari setiap kondisi yang ada gitu ya. Kalau misalnya ternyata masih ada itu, yuk coba kita pelan-pelan benahi itu. Kita coba fokus pada apa yang kita lakukan sehingga bisnis kita bisa bertumbuh. Punya pendapat lain? Yuk silahkan tuliskan di komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Nabata Business Consulting. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.